Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita akan belajar tentang analisis mesh dalam rangkaian AC. Ya, kemarin dulu ya kita sudah belajar tentang analisis mesh dalam rangkaian DC. Nah, sekarang kita menggunakan analisa mesh ini untuk rangkaian alternating current atau pada arus bolak balik. Nah, ada yang masih ingat apa itu analisa mesh? Waduh, lupa ya. Tidak apa-apa deh, nanti kita ingatkan kembali apa itu analisa mesh atau analisis mesh. Analisis arus mesh. Mesh artinya mata jala. Jadi di sini ada beberapa jala. Tahu jala? Jala itu jaring. Ya, berarti kan ada mata-matanya kecil-kecil itu ya. Jadi kalau di sini contohnya di sini ada 12 mesh, yaitu 12 mata jala. 1 2 3 atas 3 ke bawah 4, berarti ada 12 mata jala. Nah, di bawah ini itu ada sebuah rangkaian yang terdiri dari tegangan sumber 3 volt, lalu hambatan 2 ohm, 5 ohm, 1 ohm, dan sumber arus 2 ampere. Nah, kalau dari ini berapa mata jala atau berapa mesh? Dari rangkaian ini ada berapa mesh? Oke, benar sekali. Di sini ada 3 mata jala, yaitu yang pertama ini adalah mata jala 1 atau mesh 1 atau loop 1. Ya. Terus ini yang mesh yang kedua atau loop yang kedua atau mesh yang kedua. Ini adalah mesh yang ketiga atau loop yang ketiga. Biasanya arus mesh itu identik dengan loop. Nanti kalau menggunakan arus mesh biasanya diselesaikan dengan cara looping. Ya. Nah, contoh ini yang dulu dengan menggunakan arus DC, rangkaian arus satu mesh atau satu mata jala. Jadi dalam satu rangkaian tertutup itu cuma ada satu aliran arus yang mengalir ya. Contohnya ini ada sumber tegangan, ada hambatan, ada sumber tegangan. Dan kalau digabung menjadi satu, itu menjadi satu rangkaian mesh. Cuma satu rangkaian mesh ya. Jadi rangkaian satu mesh. Oke. Nah, selalu berhubungan dengan hukum Kirchhoff 2. Kalau kemarin menggunakan analisa node itu menggunakan hukum Kirchhoff 1, kalau menggunakan analisa mesh menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma V sama dengan 0, yaitu jumlah tegangan sama dengan jumlah tegangan yang digunakan. Berarti jumlah tegangan pada sumber itu harus sama dengan jumlah tegangan pada beban. Itu menggunakan analis hukum Kirchhoff 2. Nah, persamaannya R1 tambah R2 tambah R3 kali I1, berarti R1, R2, R3 dikalikan I1 yang mengalir pada rangkaian ini sama dengan VA min VB. Ya, kenapa VA? Ya, karena aslinya VA itu di sebelah kiri, dipindah sebelah kanan, di loopingnya menjadi dapat min, ya, min VA. Ya, min VA, lalu di sini min, terus lalu min VB. Ya, harusnya dapat positif, tapi karena dipindah posisi maka jadi min VB. Jadi tegangannya tegangan VA sama tegangan VB itu harus sama dengan tegangan pada VR. Ya, R kali I hasilnya apa? VR. Jadi R kali I ketemu VR, sehingga R1 kali I1 sama dengan VR1. R2 kali I1 sama dengan VR2, R3 kali I1 sama dengan VR3. Sehingga persamaannya adalah R1 kali I1 sama dengan V1, begitu ya. Kalau disuruh mencari V pada R1, artinya V1. Oke, lebih jelasnya kita lihat ini dulu ya. Jadi analisa mesh menggunakan analisa rangkaian listrik yang tidak bisa disesuaikan dengan analisa seri paralel. Berarti kalau ada rangkaian ini kita menggunakan seri paralel itu akan kesulitan. Analisa mesh adalah sebuah analisa yang menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 2 atau KVL, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0 kalau KVL itu ya. Arus loop adalah arus dimisalkan, berarti nanti kalau arus loop itu arus pemisalan, bukan arus yang sebenarnya. Dalam suatu rangkaian tertutup, arus loop sebenarnya tidak dapat diukur lah, karena arus loop ini tidak bisa diukur, hanya pemisalan. Arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Jadi biasanya gitu sumbernya menggunakan sumber tegangan, tapi kalau analisa node arus yang diketahui yaitu sumber arus. Analisa mesh dapat diterapkan pada rangkaian DC. Dulu kita sudah pernah menggunakannya. Sekarang kita menggunakan
pada sumber bolak-balik atau AC. Oke, prinsip hukum Kirchhoff 2 yaitu berarti kita analisa mesh itu berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 ya, sama arus loop tadi, sama menggunakan arus pemisalan. Lintasan lainnya yang beda. Di lintasan ABFFA, ABEFA dan BCDEB adalah mesh. Jadi ABCDFA itu adalah mesh 1 atau loop 1, BCDEB itu adalah mesh 2 atau loop 2. Ya, analisa mesh menggunakan KVL untuk mendapatkan arus loop, berarti menggunakan loop ya. Prosedurnya, pertama kita harus menentukan arus loopnya, berarti bentuk loopnya ke kanan ke arah jarum jam atau berlawanan dengan arus jam. Lalu yang kedua harus terapkan hukum KVL atau Kirchhoff Voltage Law ya. Lalu gunakan hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R untuk menyatakan tegangan sebagai arus mesh. Nanti kita bisa dari tegangan kita ubah menjadi arus atau arus jadi tegangan, nanti tergantung soalnya. Lalu yang ketiga, selesaikan persamaan. Berarti kalau sudah ketemu ini nanti akan ketemu persamaan lalu diselesaikan. Nah, tapi kalau ada sumber arus maka nanti jadi super mesh seperti dengan analisa node. Ketika ada sumber tegangan maka jadi super node. Contohnya paling mudah, kita harus berusaha contoh. Tentukan V dengan analisis mesh. Nah, sama soalnya dengan analisa node. Ada sumber tegangan yaitu 10 cos 3 TV. Berarti kalau menggunakan AC itu ada cos atau sin ya. Jadi sumber tegangannya 10 cos 3 TV, lalu ada hambatan 10 ohm, ada kapasitor 30 farad, lalu di sini ada sumber arus sin 3T ampere ya. Disuruh mencari V pada kapasitor. Nah, pertama kita ubah dulu dari bentuk trigonometri, kita ubah menjadi bentuk fasor ya. Jadi sin T kita hilangkan karena nanti kita susah, nanti kita harus benar sin kali sin, cos kali cos gitu ya. Oke, kita ubah dulu. Karena ini resistor itu dimanapun di DC maupun AC akan tetap, berarti dia 10 ya, karena awalnya 10 tetap 10. Lalu di di sumber tegangan jadi 10 sudut 90 derajat, di sumber arus jadi 1 sudut 0 derajat. Dari mana? Karena kita mengacunya menggunakan sin, maka 1 sudut 0 derajat di sini tidak tambahan apapun sehingga 1 sudut 0 derajat. Nah, karena sin dan cos itu berlawanan 90 derajat, maka dari 10 cos 3 TV diubah menjadi 10 sudut 90 derajat. Nah, lalu yang ini kapasitor dari 1/30 farad akan diubah menjadi bentuk fasor ya. Nah, masih ingat ya, XC sama dengan 1/omega C ya. Nah, ini Z ya. Kalau seperti ini adalah Z. ZC sama dengan 1/J omega C. ZC sama dengan 1/J kalikan 3/1/30 sama dengan 1/1 kali J 1/10. XC sama dengan 10/J, maka sama dengan min J10. Lah, dari mana J10 itu? Dari sini. Harusnya ini ZC, ini Z ya, ZC. Bedanya apa XC dengan ZC? XC itu tidak ada J, kalau ZC ada J ya. Nah, sekarang kita tinjau loop 1. Tadi sudah diubah dari 10 menjadi 10 sudut 90 derajat, 10 ohm min J10, lalu ada 1 sudut 0 derajat. Kita ubah dulu. Tinjau loop 1. Loop 1 itu berputar dari searah jarum jam. Dari pertama kita berputar seret ketemu negatif, maka di sini adalah 10 min 10 sudut 90 derajat. Ditambah 10 kali I1. Ya, ini 10 kali I1 berarti 10 ohm kali I1 ya. Lalu min J10 dikalikan I1 kurang I2 dari mana? Karena kita meninjau loop 1, maka kita anggap bahwa I1 itu lebih besar dari I2 ya. Jadi kalau ada sebuah di penyeberangan gini, ada sebuah komponen di penyeberangan, kita tinjaunya dari mana dulu? Kalau kita tinjau dari loop 1, maka kita anggap I1 lebih besar. Tapi nanti kalau kita meninjau dari loop 2,
maka I2 kita anggap lebih besar ya. Dari persamaan ini bisa dilihat berarti 10 min 10 J I1 dari mana ini dikeluarkan dari sini, lalu J10 sini juga dikalikan I1, jadi ketemu I1 ditambah J10 I2 ya, min kali min ketemu plus ya, berarti min J10 dikalikan min I2 ketemu plus 10 J I2 atau J10 I2 sama dengan 10 sudut 90 derajat. Dari mana? Dari pengubahan posisi. Ya, di sini awalnya negatif 10 sudut 90 derajat diubah sebelah kanan menjadi 10 sudut 90 derajat. Jadi persamaan pertama adalah 10 min J10 kalikan I1 ditambah J10 I2 sama dengan 10 sudut 90 derajat. Nah, persamaan 1 sudah ketemu. Sekarang kita tinjau persamaan 2. Persamaan 2 sudah jelas karena kita menggunakan I, maka I2 sama dengan min ya, min sudut 1 min 1 sudut 0 derajat. Dari mana ketemu min? Karena kita menggunakan loop yang berlawanan dengan arah arusnya. Kalau nanti kita menggunakan loop yang ke arah sama arusnya, di sini ketemu positif. Tapi yang ditanyakan V ya, nanti kita selesaikan. Oke, di sini adalah min sudut apa namanya 1 sudut, tadi kita ubah jadi trigonometri apa ini 1 ya. Kan di sini persamaannya kan menggunakan J ya, menggunakan untuk menggunakan polar. Jadi biar sama, nanti kita ubah menjadi polar semua. Jadi rektangular ya. Jadi min 1 sudut 0 derajat sama dengan R cos theta plus JR sin theta. Ya, cara mengubahnya seperti itu. Min 1 sudut 0 derajat sama dengan min 1 cos 0 derajat ditambah J min 1 sin 0 derajat. Sehingga cos 0 itu 1, sehingga ketemu min 1, sin 0 itu 0. Sehingga nah, min 1 sudut 0 derajat sama dengan min 1. Nah, lalu yang kedua sudut berapa ini? 10 sudut 90 derajat ini kita ubah menjadi ini. Nah, R cos theta plus JR sin theta 10 sudut 0 derajat teman 10 cos 90 derajat ditambah J10 sin 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 1, maka 10 dikalikan 0 dan J10 kalikan 1. Sehingga 10 sudut 90 derajat sama dengan J10 ya. Sehingga dapat disubstitusikan sama dengan ini ya. 10 min J10 I1 ditambah J10 dikalikan min 1 sudut 0 derajat. Ya, sama dengan 10 sudut 90 derajat. 10 min J10 I1 ditambah karena dikalikan ya, karena tadi apa? Min. Tadi kan kita sudah ubah ya. Ini loh ya. Nah, previous. Nah, ini loh. Dari ini kan ya. I2 kan ini. Min 1 sudut 0 derajat diubah kan jadi min 1. Lalu 90 derajat. Ini ya. 90 derajat diubah menjadi J10. Nah, karena diubah menjadi min 1 ya, ini dia kan ketemu ini ya, I2 kan ini jadi kan min 1 kan sama dengan min 1, kalau dikalikan min 1 kan J10 kalikan min 1 ketemu min J10. 10 kita 10 terus kita ubah jadi J, jadi ketemunya J10. 10 min J10 I1 sama dengan J10, kita ubah posisi jadi min J10 ditambah J10 sama dengan J20. Sehingga I1 sama dengan J20 per 10 J dikurangi 10 J10. Jadi I1 sama dengan J20 per 10 dikurangi J10. Nah, karena ini pembagian, paling mudah dari bentuk rektangular ini kita ubah menjadi polar. Ya. Kalau penjumlahan itu lebih mudah menggunakan rektangular,
Tapi kalau pembagian dan perkalian itu lebih mudah menggunakan bentuk polar. Maka dari bentuk rektangular ini kita ubah menjadi polar. Cara mengubahnya gimana? Dari kita cari R dulu. Kan R sudut theta kan gitu ya. R sudut theta. Ini kan R, ini sudut tetanya. Nah, berarti ini. Kita cari R dulu. Jadi kita ubah jadi seperti ini dulu. J20 yang pertama dari awal dulu. J20 A-nya berapa? A-nya enggak ada, maka di sini adalah 0 kuadrat. Lah B-nya berapa? B-nya 20, yaitu 20 kuadrat. Sehingga 0 kuadrat tambah 20 kuadrat sama dengan akar 400. Ya, jadi R sama dengan akar 400, akar 400 sama dengan 20, R itu sama dengan 20. Jadi nanti ketemu R-nya 20, sudutnya kita cari lagi. Nah, untuk mencari sudut atau mencari theta itu sama dengan tak inverse tan B per A. Inverse tan B per A sama dengan 20 per 0, sehingga inverse tan tak hingga sama dengan 90 derajat. Nah, jadi nanti jadi R jadi 20 sudut 90 derajat gitu ya. Lalu yang kedua kita ubah ini dulu dari bilangan ini 10 min J10. Kita cari R-nya dulu. R-nya adalah dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? A-nya 10, B-nya berapa? Min 10. Berarti 10 kuadrat ditambah min 10 kuadrat sama dengan akar 200 ya, karena 100 ditambah 100 sama dengan 200. Sehingga R sama dengan 10 akar 2. Kita sudah ketemu R, sekarang kita mencari sudutnya, sudut theta. Dari mana? Tan inverse ya, inverse tan. Ya, sudut theta sama tan inverse B per A. B-nya berapa? B-nya 10. A-nya juga 10, min 10 ya. B-nya min 10, A-nya 10. Sehingga tan inverse min 1 sama dengan min 45 derajat. Jadi nanti ketemu 10 akar 2 sudut min 45 derajat. Nah, ini dia. I1 sama dengan J20 per 10 min J10 sama dengan, nah ini ketemu 20 ini, maaf, 20 sudut 90 derajat per 10 akar 2 kurangi min 45 derajat dari sini ya. Ya, nah sehingga 20 ya dibagi ini ya 10 akar 2 ketemu ya. Jadi ini harusnya 20 sudut 90 derajat. Jadi 20 ini tinggal dikurangi saja ya, berarti 90 kurang 40 dikurangi 45 ketemu 135 ya, sehingga V sama dengan min J10, I1 dikurangi I2 sama dengan min J10 akar 2 di sudut 135 derajat ditambah 1 sudut 0 derajat ya. Maka min J10 sama dengan min 1 ditambah J ditambah 1 sama dengan min J kuadrat 10 sama dengan 10 karena min J ya kan, biasanya kan ketemu min 1 ya. Jadi kalau min J kan ini kan min 1, min J itu kan min 1 dikuadratkan kan 1 sehingga ketemu 10, sehingga V sama dengan 10 sin 3T. Karena ini kan V nya ketemu 10 ya, karena ini masih menggunakan sin 3T, maka V nya ketemu 10 sin 3T. Begitu teman-teman ya. Oke, mungkin hari ini cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.